Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dian Widya, di video pembelajaran aljabar linier elementer. Kita akan melanjutkan materi tentang koortogonalan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sampai materi garis dan bidang. Sekarang kita akan mulai dari pembahasan tentang proyeksi ortogonal. Di beberapa aplikasi sering diperlukan suatu vektor dituliskan sebagai penjumlahan dari dua buah vektor yang disebut sebagai proses dekomposisi vektor. Nah, yang dibahas di sini adalah suatu vektor U dapat dituliskan sebagai penjumlahan dua buah vektor yang ortogonal, di mana vektor yang pertama merupakan kelipatan dari suatu vektor tak nol A, dan vektor yang kedua ortogonal dengan A. Misalkan U dan A vektor di R2, dengan titik awalnya berada di titik Q. Di sini ada vektor U dan vektor A. Titik awalnya sama, yaitu di titik Q. Kemudian, yang kita lakukan dalam proses dekomposisi vektor U ini adalah yang pertama tarik garis dari titik akhirnya vektor U secara tegak lurus ke garis yang mengandung vektor A. Jadi ini garis yang mengandung vektor A. Kemudian, buat vektor W1 dari titik Q ke kaki dari garis tegak lurus tadi. Jadi ini vektor W1-nya. Kemudian bentuk vektor W2 dengan cara vektor U dikurang vektor W1, yaitu vektor W2 yang ini yang tegak lurus dengan vektor A. Jadi vektor U dapat dituliskan sebagai W1 ditambah W2, di mana W1-nya merupakan kelipatan dari vektor A, dan W2 ortogonal dengan A. Di sini ada 3 kemungkinan. Jadi W1-nya bisa lebih pendek daripada panjang vektor A, atau panjang vektor W1 bisa lebih panjang dari vektor A, atau bisa juga vektor W1-nya ini arahnya berkebalikan dari arah vektor A. Nah, hal ini juga bisa diterapkan untuk dekomposisi vektor di Rn seperti yang dijelaskan oleh teorema proyeksi ini. Jika U dan A vektor di Rn, dan jika A bukan vektor 0, maka U dapat dituliskan dengan tepat satu cara dalam bentuk U sama dengan W1 plus W2, di mana W1 merupakan kelipatan dari A, dan W2 ortogonal dengan A. W1 di sini disebut sebagai proyeksi ortogonal dari U pada A, atau komponen vektor dari U sepanjang A. Dinotasikannya dengan bentuk ini. Kemudian W2 disebut sebagai komponen vektor dari U yang ortogonal dengan A. Karena tadi W2 sama dengan U dikurang W1, berarti bisa kita tuliskan W2-nya sama dengan U dikurang proyeksi ortogonal U pada A. Nah, karena kita tahu W1-nya kelipatan dari A, maka proyeksi ortogonal dari U pada A bisa dituliskan sebagai sama dengan K dikali A, di mana K-nya skalar. Sekarang akan dicari nilai K yang memenuhi. Kita mulai dari persamaan U sama dengan W1 plus W2. Kita ganti W1-nya dengan K dikali A. Kemudian kita lakukan hasil kali titik dengan A di kedua ruas. Jadi di ruas kiri menjadi U dot A, di ruas kanan menjadi KA ditambah W2 dot A. Dengan menggunakan sifat dari hasil kali titik, ini menjadi K dikali A dot A ditambah W2 dot A. Kita tahu A dot A itu adalah norm A kuadrat. Sedangkan karena tadi W2 ortogonal dengan A, maka hasil kali titiknya adalah 0. Jadi persamaannya menjadi
U dot A sama dengan K dikali norm A kuadrat. Sehingga kita memperoleh skalar K-nya adalah U dot A per norm A kuadrat. Nah, K ini kita substitusikan ke persamaan W1 ini. Sehingga diperoleh bahwa proyeksi ortogonal U pada A adalah U dot A per norm A kuadrat dikali A. Inilah si proyeksi ortogonal dari U pada A atau komponen vektor dari U sepanjang A. Kalau kita cari norm dari vektor ini, ingat ini skalar, jadi gunakan sifat perkalian skalar di norm vektor ya. Hasilnya nanti adalah mutlak dari U dot A per norm dari A. Atau kalau kita tahu theta adalah sudut antara U dan A, maka norm dari vektor proyeksi U pada A adalah norm U dikali mutlak dari cos theta. Kemudian komponen vektor dari U yang ortogonal dengan A, tinggal kita kurangkan saja U dikurang proyeksi ortogonal U pada A, yaitu U dikurang U dot A per norm A kuadrat dikali A. Contohnya, misalkan kita punya vektor U dan A ini. Tentukan komponen vektor dari U sepanjang A dan komponen vektor dari U yang ortogonal dengan A. Jadi pertama hitung U dot A-nya dulu dan norm dari A kuadrat. Jadi komponen vektor dari U sepanjang A adalah proyeksi ortogonalnya U pada A, yaitu 15/21, ini dikali vektor A. Hasilnya adalah vektor ini. Kemudian komponen vektor dari U yang ortogonal dengan A, kita kurangkan saja U dikurang vektor proyeksi ortogonal U pada A yang ini. Hasilnya adalah vektor ini. Nah, sekarang coba kita periksa apakah benar vektor ini ortogonal dengan A. Jadi, lakukan hasil kali titik vektor ini dengan vektor A. 4 dikali min 6/7 dikurang 1 dikali min 2/7 ditambah 2 dikali 11/7. Jadi min 24 ditambah 2, min 22 ditambah 22. 0 ya. Jadi benar bahwa komponen vektor dari U yang ortogonal dengan A ini, dia ortogonal dengan A. Contoh berikutnya. Kita diminta mencari proyeksi ortogonal dari vektor E1 dan E2 di R2 ini pada garis L. Garis L adalah garis yang membentuk sudut theta dengan sumbu X positif. Sekarang kita coba cari vektor yang berada di garis L ini. Yang paling mudah cari aja vektor satuannya. Nah, vektor satuannya adalah cos theta, sin theta. Jadi, proyeksi ortogonal pada garis L akan sama dengan proyeksi ortogonal pada vektor A ini. Untuk vektor proyeksi ortogonal E1 pada A, berarti yang kita peroleh adalah E1 dot A, yaitu cos theta. Norm dari A kan bernilai 1 ya, karena ini vektor satuan, dikali vektor A-nya ini. Jadi hasilnya adalah cos kuadrat theta, cos theta sin theta. Sedangkan proyeksi ortogonal E2 pada A, yaitu E2 dot A, yaitu sin theta, dibagi 1 kuadrat dikali vektor A. Hasilnya adalah sin theta cos theta, sin kuadrat theta. Teorema berikutnya yang kita bahas adalah teorema Pythagoras yang sebelumnya sudah dibahas untuk vektor di R2 dan R3. Nah, yang ini adalah generalisasinya untuk vektor di Rn. Jika U dan V vektor-vektor ortogonal di Rn dengan hasil kali dalam Euclid, maka berlaku juga bahwa norm dari U plus V kuadrat sama dengan norm dari U kuadrat ditambah norm dari V kuadrat.
Berikutnya, materi terakhir yang akan dibahas adalah tentang masalah jarak. Jadi, kita ingin mencari jarak antara titik dan garis di R2, jarak antara titik dan bidang di R3, dan juga jarak antara dua bidang yang sejajar di R3. Berikut teoremanya. Di R2, jarak D antara titik X0, Y0 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah mutlak dari AX0 plus BY0 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan di R3, jarak D antara titik X0, Y0, Z0 dan bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah mutlak dari AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, bentuk ini diperoleh dengan menggunakan teorema proyeksi yang sudah dibahas tadi. Sebagai latihannya, bisa dicoba buktikan sampai akhirnya bentuk ini diperoleh ya. Contoh penggunaan formula tadi. Jarak antara titik 1, min 4, min 3 dan bidang 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1. Pertama kali kita ubah dulu bidang ini menjadi ruas kanannya adalah 0. Jadi min 1-nya tinggal dipindah ruas ke kiri. Jadi jaraknya adalah mutlak dari 2 dikali 1 dikurang 3 dikali min 4 ditambah 6 dikali min 3 ditambah 1 per akar dari 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya adalah 3/7. Berikutnya, untuk jarak antara dua bidang sejajar di R3. Jadi misalnya diketahui bidang V sejajar dengan bidang W. Jarak antara kedua bidang ini dapat diperoleh dengan cara pertama kali ambil sembarang titik P0 di salah satu bidang. Ini misalnya titik P0-nya ada di bidang V. Kemudian jarak yang dimaksud adalah jarak antara titik P0 ini ke bidang yang satunya lagi. Contohnya, diketahui bidang X plus 2Y min 2Z sama dengan 3 dan bidang 2X plus 4Y min 4Z sama dengan 7. Pertama, tunjukkan bahwa kedua bidang ini sejajar, kemudian hitung jarak antara keduanya. Kedua bidang dikatakan sejajar, kita lihat dari vektor normalnya. Di sini ternyata vektor normal bidang yang kedua adalah 2 kalinya vektor normal bidang yang pertama. Jadi, kedua bidang tersebut adalah bidang yang sejajar. Untuk memperoleh jarak antara keduanya, kita ambil sembarang titik di salah satu bidang. Misalnya saya ambil titik yang ada di bidang yang pertama. Yang paling mudah, ya buat aja dua variabel ini nilainya 0, jadi diperoleh titiknya adalah 3,0,0. Jadi jarak yang dimaksud adalah jarak antara titik 3,0,0 ke bidang yang kedua ini. Yaitu nilainya setelah dihitung adalah 1/6. Demikian pembahasan dari materi keortogonalan. Sebagai latihannya bisa dicoba kerjakan soal-soal ini yang ada di akhir subbab 3.3 pada buku referensi yang digunakan. Semoga apa yang tadi dijelaskan dapat mudah dipahami ya. Selamat belajar. Sampai ketemu di video materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.